Tuhan, aku mohon ampun atas dosa-dosaku, karena pemikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salve damai Tuhan beserta kita. Kini kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024. Menjadi renungan bagi kita diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan tentang seorang pemuda yang kaya raya yang bertanya kepada Yesus, apakah yang harus kuperbuat untuk mendapatkan kehidupan kekal atau keselamatan? Atau bisa dikatakan untuk mendapatkan kerajaan surga. Yesus menjawab apa yang tertulis dalam 10 perintah Allah, bisa dikatakan. Dan pemuda itu menjawab, ia telah melakukan semuanya. Lalu Yesus mengatakan, tinggal satu lagi, juallah semua hartamu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Nah, mendengar jawaban Yesus ini, pemuda itu kecewa dan pergi. Lalu Yesus berkata, lebih sulit orang kaya masuk kerajaan surga daripada seekor unta melewati lubang jarum. Ini adalah suatu perbandingan yang mengerikan. Kita sebagai orang Kristen, Yesus memberi perbandingan yang berat sekali. Sebab dalam logika kita, bagaimana mungkin unta yang begitu besar untuk melewati lubang jarum? Dalam nalar manusia ini sudah tidak mungkin. Jangankan unta, hanya jari unta pun tidak bisa melewati lubang jarum dalam logika manusia. Jika unta kita yakini tidak bisa melewati lubang jarum, bagaimana kita mau masuk dalam kerajaan surga? Namun keraguan ini, pertanyaan ini dijawab oleh Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang menarik dalam perikop ini adalah di ayat 28 sampai 30. Bagaimana Petrus bertanya kepada Yesus. Dia mengatakan, kami sudah meninggalkan semuanya dan mengikuti Engkau. Yesus mengatakan, barang siapa yang meninggalkan rumahnya, ladangnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, ayah ibunya, dan anaknya, demi aku dan Injil, sekarang juga ia akan mendapatkan 100 kali lipat dari semuanya itu. Nah, dalam ayat ke-28 sampai 30 ini sering dilupakan oleh saudara-saudari kita yang lain. Namun ini sangat berharga bagi kita dalam iman Katolik. Kita lihat, adakah orang Katolik yang mau melakukan ini? Meninggalkan ladangnya, rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, ayah, ibunya, anaknya, adakah? Jawabnya ada. Dialah para imam, biarawan, dan biarawati dalam gereja Katolik. Walaupun dalam keseharian dapat kita lihat bagaimana saudara-saudari kita yang tidak Katolik mempertentangkan ini. Mereka mengatakan hidup salibat itu tidak begitu penting.
itu tidak wajib. Bahkan ada yang mengatakan itu bertentangan dengan perintah Allah untuk berkembang biak dan memenuhi bumi. Mereka lupa ayat dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 30 ini, bahwa Yesus menjanjikan upah 100 kali lipat bagi orang yang mau meninggalkan ladangnya, rumahnya, saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah ibunya, bahkan anaknya. Ini adalah orang-orang yang menempuh hidup salibat, hidup suci demi Yesus dan Injil, hidup suci untuk kerajaan Allah, hidup suci untuk gereja. Ini yang sering dilupakan oleh saudara-saudara kita dan mempersalahkan para imam dan biarawan-biarawati kita yang menjalani hidup salibat. Tapi dalam Injil hari ini kita diingatkan bahwa merekalah yang dijanjikan Yesus akan mendapat upah 100 kali lipat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, banyak orang dalam memahami kitab suci hanya sesuai kebutuhannya, tidak melihat bahwa kitab suci itu mengajar kita, membawa kita lebih dekat kepada kehendak Allah, membawa kita untuk hidup semakin kudus, semakin suci. Nah, dengan renungan hari ini, kita yang telah berumah tangga, berkeluarga, ditantang, maukah kita mengizinkan anak-anak kita untuk hidup suci? Atau kita lebih mementingkan kehidupan duniawi dengan menghalang-halangi anak-anak kita menjalani hidup suci, yaitu hidup sebagai biarawan-biarawati, menjadi imam dalam gereja. Jika kita masih menghalangi, berarti kita masih sependapat dengan saudara-saudari kita yang menyalahkan para imam dan biarawan-biarawati gereja Katolik yang menempuh hidup salibat. Walau Yesus sendiri dalam Injil hari ini menegaskan merekalah yang akan memperoleh upah 100 kali lipat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam renungan hari ini, untuk masuk dalam kerajaan surga itu tidak gampang. Perlu ada pengorbanan. Pengorbanan apa? Bahkan kepada pemuda tadi katakan, juallah semua hartamu. Jadi kita tidak boleh lagi terikat dengan keduniawian bila kita ingin memasuki yang ilahi. Sebab yang ilahi dengan yang duniawi tidak dapat dipersatukan. Semoga dengan renungan hari ini kita semakin menyadari apa tujuan akhir hidup kita, tujuan dari peziarahan kita ini. Apakah kita mau menerima tantangan Yesus menjadi kudus untuk mendapatkan 100 kali lipat upah yang dijanjikan Yesus? Ini menjadi tugas bagi kita, PR bagi kita, bagaimana kita menanggapi sabda Tuhan hari ini. Semoga dengan renungan hari ini, iman kita semakin diteguhkan. Amin. Tuhan memberkati.